Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran dari surah Ali Imran. Dan insyaallah sore ini kita membahas ayat 166 sampai dengan 173 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat 168 surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali tentang orang-orang munafik. Mohon maaf 166 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat 166, "Wa ma asabakum," dan apapun yang menimpa kalian, maksudnya umat Islam, yaumal taqal jam'an, pada hari berjumpanya dua kelompok, yaitu kelompok muslim dengan kafir di perang Uhud, fa bi'idznillah, maka itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, waliya'lamal mu'minin, dan supaya Allah mengetahui, maksudnya membuktikan orang-orang yang beriman. Jadi Allah menegaskan lagi bahwa musibah yang diderita oleh umat Islam pada perang Uhud itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan fungsinya adalah supaya tampak dan terbukti siapa orang-orang yang beriman, siapa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa yang masih tetap mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun kalah dalam perang, berarti dia mukmin. Adapun yang sudah meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan alasan karena kalah perang, berarti dia munafik karena imannya gunjang-ganjing. Hanya iman ketika menang, kalau kalah maka imannya hilang. Kemudian kita ambil beberapa faedah di sini. Faedah yang pertama, apa yang menimpa kalian, yaitu pada perang Uhud, yaitu 70 kaum muslimin mati, 66 dari Ansar, 4 dari kalangan Muhajirin. Nah, definisi asaba atau musibah itu kita temukan dalam satu hadis, meskipun
derajatnya dhaif tetapi maknanya sahih, yaitu dikatakan bahwa ma asabal mu'min mimma yakrah fahuwa musibah. Apapun yang menimpa orang beriman dari apa yang tidak dia sukai itu namanya musibah. Kalah perang itu kan tidak kita sukai, nah, ini berarti termasuk musibah. Maka musibah itu bisa kecil bisa besar ya. Karena apapun yang tidak kita sukai itu namanya musibah, dan kita disyariatkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian yaumul taqal jam'an ini maksudnya adalah yauma Uhud, perang Uhud, ama pada tahun 3 Hijriah ya. Karena tahun 2 itu yang perang Badar. Adapun fa bi'idznillah maka maksudnya adalah bi iradatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi izin di sini maksudnya kehendak atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali ya'lamal mu'minin ini dulu sudah pernah kita bahas ya, bahwasanya ya'lama itu adalah ilman zahiran lakum. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tampak terhadap kalian. Kalau Allah sendiri sejak dulu sudah tahu tanpa harus menguji ya, tetapi supaya tampak siapa yang mukmin siapa yang tidak mukmin. Nah, maka ya'lam ini artinya adalah membuktikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wali ya'lamal ladzina nafaqu, dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, ta'alau, kemarilah kalian. Kemarilah yaitu ikut perang. Ikut perang di dalam medan jihad bersama orang-orang muslim. Qatilu fi sabilillah, berperanglah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau tidak perang maka idfa'u, kalian tolaklah orang-orang kafir itu. Qalu, mereka menjawab, lau na'lamu qitalan, kalau kami mengetahui peperangan, maksudnya kalau kami mengetahui bakal terjadi perang, lattaba'nakum, sungguh kami akan mengikuti kalian. Nah, ucapan seperti ini oleh Allah dibantah. Hum, mereka itu orang-orang munafik, lil kufri, terhadap kekafiran, yauma idzin, pada hari itu, yaitu ketika mengatakan seperti itu, aqrabu minhum, lebih dekat daripada mereka munafik, lil iman, terhadap keimanan. Dan Allah membantah juga dengan kata-kata yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, mereka mengucapkan dengan kata-kata mereka, dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati-hati mereka. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah itu lebih mengetahui terhadap apa yang mereka sembunyikan, karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ringkasnya ayat ini adalah bahwasanya orang-orang munafik pada waktu perang Uhud mereka mundur dan mereka meninggalkan perang. Dan jumlah mereka ada 300 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sudah diajak untuk tetap keluar perang, tapi mereka malah menjawab dengan alasan tadi ya, nggak bakal terjadi perang, sehingga tidak usah kami ikut perang karena toh nanti tidak terjadi perang. Nah, kita ambil beberapa faedah pada ayat ini. Faedah yang pertama, yang disebut nafaku, orang-orang munafik ini ada 300 orang ya, sebagaimana dikatakan oleh para ahli tafsir, kanu thalathami'ah, mereka jumlahnya ada 300 munafik yang mereka kembali dari medan Uhud bersama Abdullah bin Ubay bin Salul karena mereka ketakutan kalau nanti terjadi kekalahan. Kemudian perkataan ini, wa qila lahum ta'alu qatilu, dan dikatakan kepada mereka, kemarilah, ikutlah perang. Nah, ini yang berkata seperti ini adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Abdullah bin Umar bin Haram al-Ansari. Maka al-qail huwa Abdullah bin Umar bin Haram al-Ansari. Jadi tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang ngomong qila ya, dikatakan siapa yang ngomong, tidak disebutkan. Seperti ini termasuk dalam wa hadza min ilmi mubhamatil Quran. Ini termasuk dari ilmu mengetahui tentang sesuatu yang mubham dalam Quran. Ada satu kitab ditulis oleh seorang ulama, judulnya Mubhamatul Quran. Nah, jadi
Apa yang mubham di dalam Quran semuanya dijelaskan oleh kitab ini ya. Kitabnya saya belum punya, tapi sudah pernah mendengar ada kitab seperti itu. Kemudian yang dimaksud idfa'u, tolaklah orang-orang kafir, artinya ikut serta di dalam rombongan orang muslim meskipun tidak ikut perang, itu sudah menyebabkan takutnya orang-orang kafir sehingga mereka itu jadi ketakutan sehingga mereka tidak perang. Nah, itulah yang dimaksud idfa'u, tolaklah. Sehingga tolaklah ini maksudnya adalah apa? Kathiru sawadal muslimin. Perbanyaklah jumlah orang muslim dengan hadirnya kalian di medan perang. Di medan Uhud itu, meskipun nanti nggak ikut perang nggak apa-apa, yang penting kalian jangan pulang ke Madinah, karena kalau kalian pulang ke Madinah padahal yang pulang sangat banyak 300, sehingga jumlah kaum muslimin jadi sangat sedikit. Kalau sudah sangat sedikit, nanti orang-orang kafir melihat jumlahnya orang muslim sangat sedikit, mereka jadi berani untuk memerangi. Nah, jawaban mereka adalah ini tadi, lau na'lamu qitalan, maksudnya lau na'lamu wujuda qitalin, kalau kami mengetahui adanya perang ya, atau husula qitalin ya, terjadinya perang, maka kami akan ikut. Tapi kami yakin nggak akan terjadi peperangan. Nah, di sini berarti ada sesuatu yang mahdhuf ya, wujud qitalin atau husula qitalin. Nah, kemudian dihapus menjadi qitalan. Kemudian kata-kata ini aqrab, mereka lebih dekat kepada kafir, ini dikomentari oleh Imam Al-Hasan. Beliau mengatakan kalau Allah mengucapkan aqrab fahuwal yaqin, maka itu artinya yakin, bukan hanya dekat saja. Ai maksudnya innahum kafirun, jadi betul-betul mereka itu kafir. Nah, jadi kata-kata aqrab dari Allah berbeda dengan kata-kata aqrab atau qarib yang kita ucapkan. Kalau kita mengatakan dekat ya dekat betul, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dekat itu sudah sampai ke derajat yakin. Kemudian yang dimaksud yaquluna bi afwahihim, mereka mengucapkan dengan mulut mereka, yaitu ucapan yang tadi disebutkan, lau na'lamu qitalan lattaba'nakum, itu adalah ucapan tersebut itu tidak sesuai dengan isi hati ya. Isi hatinya sebenarnya ketakutan. Nah, tapi tidak ditampakkan dalam ucapan, mereka menampakkan sesuatu yang lain. Nah, makanya Allah katakan wallahu a'lamu bima kanu yaktumun, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan, yaitu apa? Al-khauf minal qital, mereka takut dari peperangan, mereka tidak berani menampakkan ketakutan mereka tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang munafik ini orang-orang yang pengecut ya, sehingga mereka itu mengatakan seperti ini, alladzina, yaitu orang-orang yang qalu, mereka berkata li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka, wa qa'adu, dan mereka duduk maksudnya tidak ikut perang, lau ata'una, kalaulah mereka itu mentaati kami, yaitu tidak ikut perang, ma qutilu, niscaya mereka tidak akan dibunuh di medan perang Uhud itu. Maka Allah bantah, kul, katakanlah, fadra'u an anfusikum, tolaklah dari diri-diri kalian al-mauta, kematian. Apakah bisa menolak kematian? In kuntum shadiqin, jika adalah kalian itu jujur, yaitu jujur di dalam ucapan tadi bahwasanya kalau mereka tidak keluar mereka tidak akan mati. Apakah benar seperti itu ucapan kalian itu? Nah, maka ini adalah ucapan orang-orang yang pengecut ya, sehingga mereka tidak berani ikut perang. Dan kalau ada orang yang ikut perang kemudian kalah, maka mereka komentarnya seperti ini ya, andaikan kamu tidak ikut perang kamu tidak akan terbunuh, andaikan kamu tidak ikut perang kamu tidak akan mengalami kekalahan tersebut. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, li ikhwanihim, saudara-saudara mereka, yaitu adalah fin nasab, saudara-saudara senasab, karena yang terbunuh kebanyakan dari kalangan orang-orang Ansor, yaitu dari kalangan Aus dan Khazraj, sementara para munafik ini juga dari kalangan Aus dan Khazraj. Nah, maka ikhwan di sini maksudnya adalah ikhwah atau saudara senasab. Kemudian yang dimaksud qa'adu, mereka duduk, itu adalah qa'adu anil qital, mereka duduk dari peperangan alias tidak ikut di dalam perang. Dan ini sebenarnya kata-kata yang cukup merendahkan ya. Jadi seolah-olah orang yang tidak ikut perang itu duduk posisinya, padahal posisinya tidak harus duduk kan ya, di rumah berjalan-jalan dan sebagainya. Nah, tapi seperti orang yang duduk, yaitu yang tidak berbuat apa-apa, sehingga menunjukkan lemahnya dia dibandingkan orang-orang yang mau bekerja berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud di sini lau ata'una, kalau mereka mentaati kami, yaitu fi tarkil qital, taat untuk tidak ikut perang sebagaimana sudah kami ajak, enggak usah ikut perang saja.
sehingga 300 orang tadi keluar dari jalur perang Uhud. Ini perkataan ini fadra'u an anfusikum maut, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ini disebut amru i'jaz. Perintah untuk melemahkan ya, untuk menunjukkan lemahnya mereka. Apakah benar kalian bisa menolak kematian? Tidak mungkin. Nah, perintah untuk menolak kematian ini bukan hakiki, artinya kita ditaklif atau diberbani oleh Allah untuk menolak kematian sebagaimana kita ditaklif untuk salat 5 waktu, tidak ya. Makanya kalau aqimus shalah, tegakkan salat, itu amru taklif. Tapi kalau di sini fadra'u an anfusikum maut itu adalah amru ta'jiz atau amru i'jaz ya. Amru i'jaz atau amru ta'jiz, yaitu untuk menunjukkan lemahnya mereka. Ayat berapa ini? 168. Nah, sekarang ayat 169 ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian membicarakan rahasia orang-orang yang mati syahid, yang disesalkan oleh para munafik tadi. Kenapa mereka ikut perang, akhirnya mereka mati, lebih baiknya tidak ikut perang sehingga tidak mati. Maka ucapan mereka bahwasanya orang mati syahid tadi mati, itu ucapan yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar orang mati syahid itu tidak mati. Maka Allah mengatakan wala tahsabanna, dan betul-betul janganlah kamu mengira alladzina qutilu, orang-orang yang telah dibunuh fi sabilillahi, di jalan Allah, yaitu di medan perang, amwatan, sebagai orang-orang mati. Lah terus kalau tidak mati bagaimana? Bal ahyaun, bahkan mereka itu orang-orang hidup. Buktinya apa? Bukti hidupnya. Buktinya ini, inda rabbihim yurzaquna, di hadapan pemelihara mereka, mereka diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya orang mati syahid itu adalah masih hidup. Hanya saja hidupnya bukan hidup duniawi, tapi hidup barzakhi. Jadi ada hidup duniawi ya, seperti sekarang ini kita ada hidup barzakhi, itu alam barzakh. Ada hidup ukhrawi nanti di akhirat kelak ya, setelah selesainya alam dunia ini. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, wala tahsabanna, betul-betul janganlah kamu mengira. Kamu siapa ini ya? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Au ya qari al-Quran, atau janganlah kamu mengira wahai orang yang membaca Quran. La tahsabanna ini bisa khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang Quran ini turunnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun seandainya ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dimaksud ya umatnya beliau. Karena kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tahu bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau la tahsabanna ini diartikan secara umum, maka kembali kepada setiap orang yang membaca Quran. Jadi seolah-olah Allah sedang ngomong kepada kita ketika kita membaca ayat ini. Dan ayat-ayat yang seperti ini yang ketika Allah mengatakan kamu dalam Quran, ini bisa dimaknai dua. Bisa untuk Nabi Muhammad SAW, bisa juga untuk orang yang membaca Quran. Kecuali kalau siyaqul kalamnya menunjukkan bahwa engkau yang dimaksud di situ khusus baginda Nabi Muhammad SAW. Misalnya Allah mengatakan pada surah Al-Ahzab ayat 50 ya. Allah mengatakan wa imra'atan mu'minatan wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu ay yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Khalisatan laka, ini khusus untuk kamu. Kamu siapa? Kamu di sini khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kamu orang yang membaca Quran. Kenapa? Karena siyaqul kalamnya menunjukkan hal tersebut. Tapi ketika siyaqul kalamnya tidak menunjukkan khusus Nabi Muhammad SAW seperti dalam ayat ini, wala tahsabanna, maka bisa kembali kepada qari'ul Quran, setiap orang yang membaca Al-Quran. Kemudian alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan, jangan mengira mereka itu adalah orang-orang yang mati, padahal mereka sudah mati. Kenapa mereka tidak disebut mati oleh Allah? Karena mereka itu inda rabbihim yurzaqun,
Jadi hidupnya ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi rezeki. Ini adalah bukti yang pertama ya. Masih ada bukti yang kedua nanti pada ayat-ayat berikutnya. Maka ahya di sini adalah hayatun barzakhiyah. Hidup di alam barzakh, bukan hayatun dunyawiyah. Nah, kemudian inda rabbihim yurzakun, mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki. Ini ada dua ilmu padanya ya. Ilmu pertama, kata-kata inda yadullu ala qurbil manzilah, menunjukkan dekatnya posisi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjelaskan dekatnya posisi mereka di hadapan Allah ini kita dapatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cari hadisnya di dalam Kutubus Sittah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bentar salah mungkin nulisnya ya. Nah, nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu arwahuhum, roh-roh mereka fi jawfi tayrin khudrin, ada pada tengahnya burung-burung yang hijau. Laha qanadil mu'allaqah bil arsy, mereka punya sarang-sarang atau lampu-lampu yang digantung di arsy. Tasrahu minal jannah haitsu sya'at, mereka itu pergi di jannah semau mereka. Thumma ta'wi ila tilkal qanadil, lalu mereka kembali ke qanadil mereka tersebut. Fatta'ala alaihim rabbuhum ittila'ah, lalu Allah pun nampak kepada mereka. Lalu Allah bertanya, apakah kalian menginginkan sesuatu? Maka mereka menjawab, apa lagi yang kami inginkan, padahal kami bisa mondar-mandir dari jannah ke sana kemari. Akhirnya setelah 3 kali ditanya dan mereka itu harus meminta, akhirnya mereka minta, wahai pemelihara kami ingin supaya engkau kembalikan roh kami ke jasad kami, supaya kami bisa mengalami mati syahid yang kedua kalinya. Padahal tidak mungkin ya, sudah mati dihidupkan lagi, nggak mungkin, ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena mereka tidak punya hajat apa-apa, kemudian ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kondisi dekatnya orang-orang yang mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya, di dalam kitab sahihnya. Kemudian kata-kata yurzakun, mereka diberi rezeki, yaitu min thimari al-jannah, diberi rezeki dari buah-buahan jannah sebagaimana tadi ya. Tapi meskipun hadis tadi tidak jelas menunjukkan kata-kata buah jannah, maka kita sekarang tampilkan yang lebih jelas menunjukkan buah-buahan jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna arwah syuhada, sesungguhnya roh-rohnya orang-orang yang mati syahid, fi tayrin khudrin, pada burung-burung hijau, ta'luku, makan min thimaril jannah, dari buah-buahannya jannah. Nah, itulah makna kata-kata yurzakun di sini ya. Jadi rezekinya bukan rezeki biasa, rezeki yang istimewa dari buah-buahan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang bukti yang kedua, bahwasanya mereka itu tidak mati ya. Bukti pertama, dikasih rezeki, masih makan. Orang makan berarti nggak mati. Nah, sekarang bukti yang kedua bahwa mereka itu tidak mati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan farihina, mereka itu bahagia, bergembira. Bima atahumullahu, dengan apa yang Allah berikan mereka kepada mereka, min fadlihi, dari karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat-nikmat di dalam jannah tadi. Wa yastabshirun, dan mereka berbahagia. Kenapa bahagia? Billadzina, dengan sebab orang-orang yang lam yalhaqu, belum menyusul, bihim, kepada mereka, min khalfihim, di belakang mereka, yaitu yang masih ikut jihad di medan perang tapi belum menyusul mati. Mereka itu bahagia ya. Kemudian mereka mengatakan alla khaufun alaihim, bahwasanya tidak ada takut atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka juga tidak sedih. Semua yang mati syahid pasti seperti ini, tidak ada rasa takut dan tidak sedih. Yang sedih paling-paling keluarganya ya, tapi yang mengalami mati syahid sendiri, itulah khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak akan mereka itu takut dan tidak akan mereka itu bersedih. Jadi bukti yang kedua
Tadi bukti yang pertama adalah yurzakun ya. Ini bukti yang pertama mereka masih hidup, inda rabbihim yurzakun. Sekarang bukti yang kedua, farihin. Yang namanya orang bahagia, nah itu masih hidup ya. Kalau sudah mati sudah nggak bisa bahagia lagi. Kemudian yang ketiga, yastabshirun, mereka merasa senang. Nah, merasa senang atau bahagia ini juga sama, ini tanda orang yang masih hidup. Maka berarti ada 3 tanda yang menunjukkan bahwa orang-orang mati syahid ini masih hidup. Maka farihin ini adalah alamatun thaniyatun lihayatihim, tanda yang kedua bagi kehidupan mereka. Yastabshirun ini adalah alamatun thalithatun lihayatihim, tanda yang ketiga. Nah, adapun billadzina lam yahqu bihim min khalfihim, mereka bahagia terhadap para mujahidin yang masih jihad. Kenapa? Li'annahum sayajiduna ma wajadu, karena mereka juga nanti akan mendapatkan kenikmatan seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang sudah mati syahid tadi. Nah, maka orang-orang yang mati syahid ini selain orang-orangnya bagus imannya sehingga berani merelakan nyawa mereka, juga bersih hatinya ya. Bentuk bersih hatinya adalah dia tidak hanya senang kebaikan dimiliki sendiri, tapi senang juga kalau kebaikan dimiliki oleh orang yang lain. Nah, kemudian kata-kata walahum yahzanun, mereka tidak bersedih ya. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah bersenang-senang di dalam surga mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kesenangan itu pada ayat berikutnya, yaitu ayat 171. Maka Allah mengatakan yastabshiruna, mereka itu bahagia bini'matin, dengan sebab nikmat minallahi dari Allah, wa fadlin, dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia itu pemberian atau rezeki. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah la yudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan ajral mu'minin, pahalanya orang-orang yang beriman. Jadi yakin bahwasanya pahalanya para mujahid yang akan mati syahid setelah mereka itu juga akan diberikan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah diberikan sempurna kepada orang-orang yang sudah mati syahid sebelumnya. Nah, di sini kita lihat kata-kata nikmatin. Di sini pakai tak ya, pakai apa namanya? Tanwin ya. Sementara kaidahnya mengatakan at-tankiru lit-ta'zim. Penggunaan isim nakirah berarti untuk menunjukkan besar. Nah, maka binikmatin, nikmat yang besar. Fadlin juga begitu, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita lihat bagaimana kebesaran nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Disebutkan dalam satu hadis yang diperselisihkan derajatnya. Kalau Syekh Albani mengatakan dhaif, tapi ada yang mengatakan hasan ya. Yaitu innar rajula, sesungguhnya seseorang, idza naza'a thamratan minal jannah, kalau dia itu mencabut, maksudnya memetik satu buah dari jannah, adat makanaha ukhra, maka akan kembali pada tempat buah yang dipetik tadi, buah yang lainnya lagi. Nah, maka ini hadis salah satu contoh betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam jannah. Nah, salah satu besarnya itu adalah setiap buah dipetik akan muncul lagi, sehingga tidak ada habisnya buah-buahan jannah itu. Dan ini hadis meskipun anggaplah dhaif ya, ini dikuatkan dengan ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la maqtu'atin wala mamnu'ah wa fakihatin katsirah, buah-buahan yang banyak, la maqtu'atin, tidak akan putus, wala mamnu'ah, dan tidak akan tercegah. Berbeda dengan buah-buahan dunia, ada putusnya karena kalau musimnya sudah habis ya akan putus ya. Tapi kalau buah surga enggak ada mengenal musim ya, setiap saat ada. Nah, maka hadis ini yu'ayyiduhu ya, ini dikuatkan oleh ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Waqiah ayat 32 sampai dengan 33. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji mereka ya, yaitu alladzina, orang-orang yang istajabu, mereka itu mengijabai maksudnya mentaati, lillahi, kepada Allah, war rasuli, dan Rasulullah, mim ba'di ma, setelah asabahum, menimpa mereka, al-qarhu, luka-luka. Ini sama dengan kemarin ya, bisa dibaca al-qurhu, qafnya bisa di dhammah, bisa di fathah.
Lilladzina ahsanu minhum, bagi orang-orang yang berbuat baik di antara mereka, wattaqau, dan bertakwa, ajrun azim, ada pahala yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata-kata alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qurh, ini ada sababul wurudnya, yaitu mereka disuruh oleh Nabi SAW untuk menghadiri perang yang berikutnya, padahal mereka masih luka-luka pada tubuhnya, ya. Jadi barusan selesai perang, kemudian masih luka-luka tubuhnya, mereka kemudian disuruh oleh Nabi lagi untuk perang yang berikutnya lagi. Nah, maka mereka berangkat lagi perang, padahal dalam kondisi sudah masih luka-luka tadi. Nah, di sini disebutkan bahwasanya perang yang dimaksud di sini adalah perang namanya Hamra'ul Asad. Jadi setelah perang Uhud selesai, ya kan, kemudian orang-orang Muslim kembali, orang-orang kafir juga kembali. Nah, kemudian ada keinginan orang-orang kafir ini untuk menyerang kembali orang-orang Muslim. Kenapa? Karena mereka berpikir tadi Muslim sudah sempat kalah, ini kalau kita habisi bisa selesai mereka, ya. Kalau kita pulang ya mereka nanti bisa nyusun kekuatan. Nah, akhirnya mereka ingin menyerang kembali. Nah, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, akhirnya Rasulullah disuruh untuk berangkat ke tempat namanya Hamra'ul Asad, ya. Maka ini perang yang berikutnya, yaitu perang Hamra'ul Asad setelah perang Uhud, dan jauhnya itu ala thamaniyati amyal, jauhnya itu 8 mil dari kota Madinah. 1 mil itu 1,5 kilo. Nah, 8 mil berarti ya sekitar 12 kilo, ya, 12 kilo dari Madinah. Jauh kan, zaman dulu pakai onta, jalan kaki, ya. Maka ini perjalanan tidak begitu dekat, ya, ini agak jauh. Nah, begitu mereka sampai ke Hamra'ul Asad, akhirnya orang-orang munafik, orang-orang kafir tidak berani maju, dan mereka sudah tinggal di sini selama 3 hari. Aqamu fiha thalathata ayyam. Mereka nunggu selama 3 hari di Hamra'ul Asad. Ternyata orang-orang kafir tidak berani untuk menyerang, akhirnya umat Islam kemudian kembali pulang. Nah, maka ini disebut sebagai kemenangan, ya, karena musuh tidak berani menyerang, ini termasuk satu kemenangan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka ajrun azim, dan ajrun azim itu adalah al-jannah. Dan di sini ada kaidah, ya. Al-Arab idza 'azzamu syai'an aktsaru min asma'ihi. Orang-orang Arab itu kalau mengagungkan sesuatu, maka mereka itu memperbanyak membuat nama terhadapnya. Nah, maka surga ini oleh Allah dikasih nama yang banyak, ajrun azim, darussalam, dan sebagainya. Ini bisa kalian kumpulkan, ya, apa saja nama jannah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan apa yang terjadi pada perang Hamra'ul Asad tadi, yaitu alladzina, orang-orang yang qala lahumun nasu, telah berkata kepada mereka para manusia, innan nasa, sesungguhnya para manusia, qad jama'u lakum, sudah mengumpulkan untuk kalian, yaitu untuk menyerang kalian, fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Nah, ditakut-takuti seperti ini malah apa? Fazadahum imana, maka ucapan itu malah menambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, dan mereka mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, dan Allah itu sebaik-baik pengurus. Nah, jadi dalam kasus ini ketika mereka ke Hamra'ul Asad, itu ternyata orang-orang kafir ketemu dengan seseorang yang membawa dagangan, ya. Nah, maka kemudian mereka menyuruh orang-orang yang membawa dagangan tadi untuk nakut-nakuti orang-orang Muslim, yaitu dengan mengucapkan ini tadi, innan nasa qad jama'u lakum. Pembawa rombongan pembawa dagangan itu adalah Raqbu Abdul Qais. Mereka adalah kabilah pembawa dagangan dari kabilah Abdul Qais. Nah, sehingga Anas yang pertama ini adalah rombongan dagangan kabilah Abdul Qais. Adapun innan nas, maka nas yang kedua ini adalah kufar Quraisy. Jadi sama-sama nas, tapi dalam satu ayat maksudnya berbeda, ya. Yang satu Anas ini adalah
rombongan dagang, sementara nas yang kedua adalah orang-orang kafir. Sudah habis. Kok rong 35 wis entek. Tapi kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil itu adalah ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika dia dibakar di dalam api. Dia mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya akhir ucapan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dibakar di dalam api itu adalah mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini hadis riwayat Bukhari ya, tapi bukan sabda Nabi, tapi perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita ambil pelajaran bahwa kalau kita sedang ditakut-takuti atau sedang takut terhadap musuh, maka perbanyaklah mengucapkan kata-kata ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ini ucapan akan berefek kepada kita kalau kita mengucapkannya dari dalam hati ya. Kalau mengucapkannya tidak dari dalam hati, maka hasbunallah wa ni'mal wakil ya ini kurang banyak fungsinya. Ini yang dapat kita pelajari. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.